Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini teman-teman semua? Baik. Baik, Kak. Baik. Alhamdulillah baik. Nah, sebelumnya ini ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang nih ya. Terus sebaiknya kita kenalan terlebih dahulu. Asal dari sekolah dari mana, asal daerah dari mana, terus kelas berapa saat ini. Monggo dari Nadia terlebih dahulu perkenalan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadita Naifa Yuwono. Saya dari SMP Negeri 21 Malang. Saya kelas 7 SMP. Nah, berikutnya bisa dilanjutkan ke Konita. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Alia Rafifah, kelas 7 dari SMP Negeri 21 Malang. Halo Konita. Halo. Oke, tadi Konita sudah, Nadia juga sudah. Berikutnya mungkin ada satu lagi nih teman kita. Monggo, perkenalkan diri. Halo Kak. Halo. Perkenalkan, nama saya Viola Cahaya Lestari, kelas 7. Kelas 7 mau di SMP 21. Oke, kelas 7 di SMP 21 ya? Ya. Oke, salam kenal Viola. Iya Kak. Baik, sebelumnya tadi kan teman-teman sudah perkenalkan diri itu asal dan sekolahnya. Mungkin dari kakak nih, kakak kan memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak Muhammad Satri Haji. Teman-teman bisa manggil Kak Rio gitu ya, atau Mas Rio seperti itu. Kakak asal dari Jakarta. Kakak merupakan mahasiswa Universitas Negeri Malang seperti itu. Salam kenal semua. Sebelum kita mulai konseling kali ini ya, mungkin dari teman-teman nih, terutama nih pada hari ini nih, ada aktivitasnya apa aja seperti itu. Mungkin dari Nadia aktivitasnya apa aja untuk hari ini seperti itu. Aktivitas saya hari ini adalah belajar tentunya. Belajar matematika karena hanya pelajaran itu yang saya belum bisa kuasai gitu loh. Baik. Oke. Berarti belajar matematika ya. Oh, itu matematika tuh sangat sulit tuh kalau misalnya jadi kakak tuh ya. Pelajaran sangat sulit seperti itu. Berarti Nadia termasuk cerdas ya belajar matematika. Itu bisa dan sukses ya. Oke, mungkin berikutnya dari Konita, ini aktivitasnya pada hari ini kegiatannya apa aja nih? Tadi cuma masak sih. Masak doang. Masak apa itu? Masak tahu. Oh, masak tahu. Tahu itu udah bagus loh, bisa masak tahu. Karyo nggak bisa loh masak tahu loh. Karyo cuma bisa masak mie, cuma masak telur aja yang bisa. Kamu bisa masak tahu udah termasuk udah bagus loh. Itu masak sendiri apa dibantu sama orang tua dari wanita sendiri? Sendiri. Wow. Terusin ya bakat memasaknya supaya ntar nanti yang bisa di-share. Oke, berikutnya nih dari Viola nih, aktivitas dan kegiatan hari ini apa aja nih dilakukan? Kalau aku membantu orang tua. Membantu orang tua. Wow, anak berbakti nih. Berarti anak yang patut diteladan orang tua ya seperti itu ya. Bantu-bantu apa ini Viola? Dalam? Biasanya bantu apa kalau kegiatan setiap hari gitu? Nyapu, ngepel, terus cuci baju, cuci piring.
Wah, Viola rajin juga ya, anak yang rajin juga nih, bisa nyuci piring, cuci baju. Nantinya kan Viola sebagai calon ibu ya, kita cari Iya. tangga yang bisa mengolah anaknya. Bagus juga nih Viola. Oke, jadi teman-teman tadi udah cerita nih mengenai aktivitas sehari-hari. Mungkin di sini kakak pengen tanya nih mengenai teman-teman nih di sekolah ikut ekstrakurikuler apa sih? Kakak pengen tahu aja nih. Mungkin mulai dari Nadia terlebih dahulu. Saya ikut ekstrakurikuler basket. Wow, mantap. Wah, berarti ikut basket ya? Berarti suka ini bermain bola basket ini? Iya, sebelumnya nggak pernah, tapi ikut aja. Nggak apa-apa sih, setidaknya kita mencoba terlebih dahulu toh. Tapi kalau misalnya masalah bisa atau enggaknya kan kita belajar kan dari Iya, pelajaran. mencari pengalaman. Nah, ya bagus itu Viola. Iya, Nadia, mencari maaf. pengalaman baru. Oke. Berikutnya Konita nih ikut kegiatan ekstrakurikuler apa aja nih hari ini? Di sekolah maksudnya. Sama kayak Nadia, basket. Apa itu? Sama kayak Nadia. Oh, sama kayak Nadia, ikut ekstrakurikuler basket juga. Berarti satu tim ini sama Nadia atau beda tim atau gimana? Satu tim kayaknya. Wow, mantap itu. Oh ya, di bola basket itu ada peraturan permainan-permainan yang itu nggak sih? Seperti maksudnya kita harus 3 menit gitu kan dalam membawa bola ya. Gitu. Kalau lebih dari 3 menit kita di apa tuh? Di apa gimana gitu ya, Nadia? Iya, benar, Kak. Kakak pernah baca tuh di buku olahraga, bahwasanya kalau main bola basket itu kan harus apa tuh bawa bola tuh nggak boleh lebih dari 3 menit ya, seperti itu ya. Iya, benar, Kak. Benar. Nah, itu seperti itu. Kakak juga sempat dulu pernah punya cita-cita sih jadi seorang atlet basket, tapi ya nggak kesampaian sih karena bukan jalurnya sih ke situ. Oh, iya, Kak. Oke. Mungkin berikutnya nih dari Viola, ekstrakurikuler apa aja yang di sekolah? Kalau saya nari, Kak. Wow. Hari apa itu? Kupu-kupu. Hari kupu-kupu. Tarian apa itu? Aku baru dengar loh tarian kupu-kupu. Ada, Kak, tapi semenjak pandemi udah nggak pernah ikut lagi. Saya baru dengar sih tarian kupu-kupu itu. Itu dari mana asal tariannya? Dari lupa, Kak. Oke. Mungkin saya cari ya ntar ya di Google ya. Kalau misalnya nanti ketemu bisa sharing-sharing nih tarian kupu-kupu sama Viola nih. Kalau nggak salah sih dari Bali, Kak. Oh, dari Bali. Iya, Bali ya. Bali. Iya. Oh, Bali yang terkenal budayanya itu bukan sih? Iya. Ya, bagus tuh Bali tuh budayanya kental di sana. Ada juga tuh tari yang di Bali tuh namanya tari apa sih yang terkenal itu loh? Aku nggak lupa. Dari apa sih? Kayak itu loh, kayak Kecak. kecak ya, Kecak. benar itu betul. Kecak ya, kecak betul betul itu Ya. tariannya bagus itu Viola. Itu saya suka sih sama tarian itu kayak apa ya? Menarik gitu kan. Terus tariannya itu kan anggun gitu dilihat, terus tradisi budayanya itu kental juga kan tarian itu. Oke, tadi udah saya tanya nih ke teman-teman nih mengenai misalnya kegiatan hari ini apa, terus ekstrakurikuler yang diikutin apa. Mungkin dari teman-teman nih mungkin bisa lanjut ke tanya ke cita-cita ya. Nah kan tadi kan ya udah ikut ekstrakurikuler cita-cita nih. Cita-cita nih mau jadi apa nih? Mungkin dari Nadia terlebih dahulu nih. Cita-citanya ntar besar mau jadi apa nih Nadia? Saya kalau jadi besar, kami masih bingung gitu loh. Kenapa bingung? Saya bingung karena banyak gitu cita-citanya.
Oh, banyak. Kayak antara pengen jadi dokter sama antara pengen jadi gamers. Wow, dokter sama gamers. Wah, gamers itu loh cita-cita sangat mulia loh. Terus jarang loh orang-orang mau jadi gamers. Biasanya orang anak-anak laki-laki ya. Iya, Kenapa mau jadi gamers nih Nadia? apa ya, kayak gampang gitu, cuman main game terus dapat duit gitu. Wah, bagus. Tapi harus Nah, jago. Kalau nggak hmm, jago ya nggak bisa. iya sih benar. Akak juga gamers juga loh sebenarnya. Player apa kakak? Hmm, Kakak itu main Mobile Legend. Kalau Nadia Oh, main boleh. apa? Main PUBG. Dua-duanya sih, main PUBG PUBG. sama ML. Wah, PUBG. Wah, PUBG aku juga suka sih. Masuk itu bagus sih, PUBG. PUBG. Konit juga main PUBG sama ML. Oh gitu. Biasanya aku mabar sama dia. Wah, seru nih. Kawan-kawan kita main ya. Iya kak. Ya. Ini ML-nya sampai rank berapa nih Nadia? Barusan bikin aku. Oh, baru bikin. Apa sih Akunku nanti? satunya hilang. Oh, hilang. Kenapa tuh hilang? Nggak tahu kan, ku hapus kan ML-nya. Terus Hmm, mau login nggak bisa. seperti itu. Gak apa-apa Nadia. Saya juga kayak gitu kan. Aku juga buat AML juga baru juga ini kan sebelumnya diblokir tuh sama hacker kan. Iya, buat baru lagi ya. Gitu. Tadi tekunin aja nanti bisa capai legend ya. Iya. Amin amin sampai legend. Nah, bagus tuh Nadia. Semangat gamersnya. Ya kak. Terima kasih. Oke, berikutnya ini wanita. Cita-citanya mau jadi apa ini? Ingin jadi antara itu apa sih, dokter sama apa tuh yang itu loh, pengacara, Apa tuh? antara dokter sama pengacara. Pengacara. Oh, pengacara. Oh iya, pengacara sekarang lagi laris manis tuh. Seperti Hotman Paris. Kenal nggak Hotman Paris? Wanita. Nah, Nah ya, semoga nanti wanita menjadi Hotman Paris ya. Kasih amin, wanita amin, tapi. amin. Nah itu bagus juga tuh wanita jadi pengacara. Nah jadi dokter juga juga bagus, cita-cita yang sangat mulia tuh. Kalau misalnya wanita tekun, terus pengen jadi dokter bisa ambil jurusan ilmu pengetahuan alam ya. Iba. Ya kalau pengacara mungkin ilmu pengetahuan sosial tuh bisa IPS ya. Saya tuh juga sempat dulu pengen jadi dokter tapi nggak kesampaian karena banyak berbau matematika dan rumus jadi udah mau duluan. Bagus sih itu bagus. Semangat ya Konita. Baik, tadi Konita udah tahu cita-citanya jadi dokter sama jadi pengacara. Mungkin ke berikutnya ke Viola nih, cita-citanya menjadi apa ini? Kalau aku pengen jadi kontraktor sama gamers. Wow, kontraktor. Wah itu cita-cita unik itu. Kenapa mau jadi kontraktor nih Viola? Kepingin aja. Pengen tahu nambang. Sebelumnya pernah apa tuh? Ada keluarga ataupun saudara atau teman yang pernah jadi kontraktor gitu? Enggak. Nggak pernah. Bagus sih itu. Biasanya jarang loh wanita itu mau jadi kontraktor ya ceritanya. Itu sangat-sangat bagus sih, sangat-sangat ya beda sendiri itu bagus. Kita itu berani berbeda itu nggak apa-apa. Bagus. Semoga ceritanya jadi terwujud ya, terus belajar sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni nantinya. Semoga cerita itu ya. Ya Kak, makasih amin. Nah, oke, tadi Nadia udah cita-citanya mau jadi gamers, terus tadi wanita mau jadi pengacara, terus berikutnya Viola jadi kontraktor dan gamers juga nih. Mungkin tadi kan saya nanya cita-cita itu bermaksud untuk tahu nih impian teman-teman itu sampai mana, terus
yang ingin diwujudkan untuk teman-teman di masa depan itu seperti apa kan gitu. Karena cita-cita itu kalau nggak direncanakan dari sekarang, maka cita-cita itu akan menjadi angan-angan saja seperti itu. Semoga teman-teman bisa menggapai cita-citanya sesuai dengan bidang ilmuwan yang teman-teman sukain dan bakat teman yang teman punya, terus minat yang teman-teman sukai juga seperti itu. Dan semoga cita-cita tersebut menjadi apa ya, ladang untuk menanam kebaikan ke semua orang gitu ya. Baik, berikutnya mungkin kita lanjut aja ke awal perjanjian kita di awal kan. Sebelumnya kan kita udah berjanji nih bahwasanya pada hari ini mau melakukan konseling kelompok ya. Seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman nantinya untuk melakukan konseling kelompok ini, teman-teman tidak ada beberapa prosedur dan aturan yang teman-teman taati seperti itu. Oh ya, sebelum melakukan konseling kelompok ini, alangkah baiknya teman-teman berdoa terlebih dahulu. Oh ya, di sini siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Kak. Baik, Nadia, silakan. Sebelum kita memulai kegiatan konseling hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih untuk Nadia telah memimpin doa pada konseling kelompok hari ini. Semoga konseling kelompok hari ini diberikan keberkahan dan kelancaran dan kesuksesan seperti itu ya. Oh ya, baik-baik. Sebelumnya nih, kakak ingin tanya ke teman-teman nih, apakah teman-teman sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum, Kak. Belum? Belum. Oke, kalau buat Konita, apakah sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum juga. Baik. Terus kalau Viola, apakah sudah pernah melakukan konseling kelompok? Belum, Kak. Baik, belum ya. Berarti semuanya rata-rata belum melakukan konseling kelompok ya? Ya. Baik, mungkin kakak jelasin terlebih dahulu ya secara singkat dan padat ya. Konseling kelompok adalah sebuah percakapan antara konselor dengan beberapa anggota kelompok yang terdiri dari 2 sampai 3 orang, yang di mana itu membahas suatu permasalahan yang dialami anggota kelompok itu sendiri. Dan di sini kakak itu sebagai konselor yang sebagai fasilitator untuk memfasilitasi teman-teman untuk mencari solusi permasalahan di hal tersebut. Adapun dalam konseling kelompok ini kita ditujukan untuk mencari solusi secara bersama-sama agar mencapai ketujuan ketercapaiannya konseling tersebut seperti itu. Apakah teman-teman sudah mengerti? Sudah, Kak. Baik, kalau sudah mengerti, mungkin dari teman-teman nih, apakah sudah tahu nih prosedurnya konseling kelompok? Belum, Kak. Belum. Viola, sudah tahu atau belum? Belum, Kak. Kalau Konita sudah tahu belum prosedurnya? Belum. Baik, kalau sudah belum tahu, kakak jelasin terlebih dahulu ya. Nah, konseling kelompok ini ada beberapa asas yang dimana teman-teman harus taati, terus harus istilahnya itu patuhi seperti itu ya dalam prosedur ini. Yang pertama itu teman-teman tidak perlu khawatir untuk mengungkapkan semua permasalahan teman-teman karena di sini terjamin kerahasiaannya teman-teman. Jadi itu dimana-kan asas kerahasiaan. Di sini teman-teman tidak perlu khawatir untuk menceritakan semua permasalahan dan permasalahan itu hanya kita berempat yang tahu dan tidak terpublikasi ke pihak luar seperti itu. Dan berikutnya itu ada asas keterbukaan yang dimana di sini teman-teman terbuka kepada kakak dan kakak juga terbuka kepada teman-teman dalam membahas permasalahan yang teman-teman alami seperti itu. Dan teman-teman tidak ada yang ditutup-tutupi dari permasalahan tersebut dan permasalahan tersebut apa adanya yang dialami teman-teman tersebut gitu. Terus yang berikutnya ada asas kesukarelaan. Nah, asas kesukarelaan di sini teman-teman untuk mengikuti konseling kelompok pada hari ini itu tidak ada terpaksaan dari
tindakan orang lain seperti itu. Jadi teman-teman atas kemauan sendiri untuk melakukan konseling kelompok, dan di mana itu konseling kelompok itu tidak boleh dipaksakan oleh orang lain seperti itu. Apakah sudah mengerti prosedur-prosedur dari asas-asas tersebut dalam konseling kelompok? Sudah, Kak. Baik, Sudah, Kak. mengerti, mungkin dalam konseling kelompok ini kan kita terbatas waktu ya, seperti itu ya. Iya, Kak. Mungkin dari 60 menit untuk konseling kelompok pada hari ini, apakah teman-teman cukup seperti itu? Cukup, Kak. Cukup. Baik, kalau misalnya cukup, berarti kita sepakati 60 menit ya, terlebih dahulu. Iya, Kak. Iya, Kak. Baik. Oh iya, untuk konseling kelompok ini, kakak izin merecord terlebih dahulu, apakah diperbolehkan? Silahkan. Silakan, Kak. Baik, kalau saya diperbolehkan, kakak izin merecord untuk dokumentasi nantinya teman-teman bisa melihat konseling kelompoknya di hari berikutnya sebagai refleksi seperti itu ya. Iya, Kak. Baik. Iya, Kak. Oke, ini udah kakak record. Terus berikutnya mungkin teman-teman bisa cerita terlebih dahulu nih permasalahan teman-teman, itu permasalahan pribadi atau permasalahan belajar dan permasalahan karir dan permasalahan yang dialami teman-teman pada saat ini. Mungkin dari teman-teman nih, mungkin dari Nadia, adakah permasalahan Nadia alami seperti itu? Saya memiliki masalah terhadap kayak aku tuh nggak bisa milih pilihanku sendiri gitu loh. Selalu harus dipilihin orang lain. Kalau saya milih pilihan saya sendiri, pasti takutnya salah gitu loh. Gitu. Saya takut kalau pilihan saya salah. Gitu. Oke. Berarti Nadia ini mengalami permasalahan mengenai kurang kepercayaan diri terhadap kemampuan diri sendiri, seperti itu. Iya, benar, Kak. Jadi Nadia mengalami kurang kepercayaan diri terhadap kemampuan diri sendiri. Mungkin Iya. kita berikutnya dulu ya. Tadi kan permasalahan Nadia sudah tahu tuh, kurang kepercayaan diri terhadap kemampuan diri sendiri. Seperti itu. Terus Konita, berikutnya ini. Ada permasalahan yang Konita alami untuk saat ini? Kalau aku insecure sih. Insecure. Insecure dalam hal apa ini, Konita? Banyak. Bolehkah Dari satu? Dari tubuh, terus orang yang lebih pintar gitu. Oh, seperti itu. Berarti Konita insecure terhadap situasi ya? Oke, merasa minder seperti itu, merasa gugup seperti itu. Iya. Baik. Terus berikutnya dari Viola nih. Tadi kan Konita udah tahu nih permasalahannya insecure. Terus tadi Nadia itu kurang percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri. Terus Viola nih, permasalahan apa Viola alami? Kalau aku kurang percaya ke diri sendiri, selalu tanya ke orang lain. Kayak misalnya aku kayak mau jawab matematika, tapi harus tanya ke teman kayak, ini gimana caranya, ini benar apa enggak. Oke. Baik, berarti Viola sama Nadia ini hampir sama nih permasalahannya, kurang percaya diri kemampuan diri sendiri ya. Baik, Ya. jadi di sini ada dua permasalahan nih yang teman-teman alami, yaitu insecure dan yang berikutnya itu adalah kemampuan atau kurang kepercayaan dalam kemampuan diri sendiri seperti itu ya. Nah, untuk teman-teman nih pada konseling hari ini ya, teman-teman mau fokuskan kemana terlebih dahulu nih untuk diselesaikan dari dua permasalahan tersebut. Yang mana? Yang insecure dulu mungkin. Baik, insecure dulu ya. Iya. Baik, berarti permasalahan Konita ya. Iya. Nah, berarti kita fokuskan ke permasalahan Konita untuk insecure ini ya. Iya. Baik.
Berarti nanti Konita aktif ya untuk pada konseling hari ini ya. Halo Konita. Iya, Pak. Iya. Ya, tadi ini masalah insecure nih dari permasalahan Konita pada konseling hari ini. Mungkin Konita bisa cerita nih insecure-nya karena apa, terus dalam hal apa, terus seperti itu bisa ceritakan ke teman-teman supaya teman-teman tahu seperti itu. Apalagi kan kalau misalnya masuk sekolah itu kan kayak aku kok gini banget muka aku gitu tuh, karena ada yang lebih mulus, lebih cakep gitu, sedangkan akunya enggak. Baik. Oke, Pak, saya bisa memahami kondisi Konita, bahwasanya Konita tadi itu mengalami insecure terhadap apa ya, istilahnya fisik seperti itu ya, merasa kurang gitu kan, kalau melihat orang lain lebih cantik gitu kayak minder gitu kan, kok dia lebih cantik dibandingkan aku gitu ya, seperti itu gitu. Oke, baik. Oke, sebelumnya nih dari teman-teman nih, tadi kan Konita mengalami insecure nih terhadap diri sendiri yang itu gimana mengenai hal fisik ya. Mungkin dari teman-teman nih, adakah teman-teman pernah mengalami hal tersebut seperti yang Konita alami, terus solusi apakah atau pendapat apakah yang untuk Konita sebaiknya Konita lakukan nantinya seperti itu. Mungkin dari Nadia terlebih dahulu. Kenapa Kak tadi suaranya kurang jelas? Oke, kan tadi kan Konita mengalami insecure terhadap fisik ya. Insecure itu saya kurang cantik, kenapa aku kayak gini gitu. Kok aku lebih jelek dibandingkan orang lain yang cakep-cakep gitu kan. Terus nggak kurang percaya diri juga dalam kemampuan diri sendiri juga dalam berbicara di kelas, berpendapat seperti itu. Nah, kalau menurut Nadia nih, apakah ada mengenai saran apa yang Nadia ungkapkan untuk wanita, nanti wanita bisa diaplikasikan seperti itu? Kalau saranku, kayak bersyukur apa yang kamu miliki. Orang yang di bawah kamu itu bersyukur loh. Masa kamu di atas gak bersyukur gitu loh. Berarti tadi Nadia, aku tegaskan lagi ya dari penjelasan dari Nadia supaya wanita juga paham juga bahwasanya tadi lebih bersyukur terhadap diri sendiri karena kan ada yang lebih kekurangan dibandingkan kita kan gitu kan. Kita harus lebih bersyukur apa yang kita miliki saat ini ya. Baik. Oke, berikutnya mungkin dari Viola, bagaimana pendapatnya mengenai wanita? Kalau aku sih jangan terlalu insecure, soalnya yang di bawah kita masih banyak lagi. Mereka juga kan, kita yang sempurna harus bersyukur, gak boleh banyak-banyak insecure. Nah, bagus juga itu pendapatnya Viola kan. Jadi kita harus lebih bersyukur juga karena kan kita kan melakukan sempurna kan seperti itu kan. Kalau banyak yang lebih baik gitu, lebih bersyukur dibandingkan orang lain yang kekurangan kan seperti itu kan. Iya. Oke, teman-teman tadi ini udah pendapatnya nih dari Nadia dan Viola seperti itu. Tadi Nadia mengungkapkan bahwasanya ya lebih bersyukur terhadap diri kita sendiri, terus jangan melihat kekurangan-kekurangan kita terus gitu, karena ada yang lebih kurang dari kita. Dan Viola mengungkapkan juga manusia itu kan makhluk yang sempurna seperti itu kan. Terus kita harus lebih bersyukur untuk memperlihatkan kelebihan-kelebihan kita, dan kesempurnaan itu ya harus kita yang menyempurnakan seperti itu kan ya. Baik, mungkin dari Konita nih, ada feedback dari pendapat teman-teman seperti itu. Halo Konita. Halo. Iya. Kenapa? Tidak bergugup. Santai. Ya. Relax. Iya, kenapa? Gak apa-apa. Bagaimana tadi pendapat teman-teman? Apakah Konita sudah paham nih dari permasalahan teman-teman seperti itu? Sudah paham. Jadi gini, tadi kan teman-teman sudah
udah berpendapat nih, udah memberikan pendapatnya bahwasanya kan harus lebih bersyukur lagi terhadap diri kita, terhadap kelebihan-kelebihan kita gitu kan. Nah, dari Konita ini apakah punya kelebihan yang sangat unik dibandingkan orang-orang sekitarnya gitu? Orang lain seperti itu. Aku belum tahu, belum nemu gitu. Baik. Berarti Konita belum tahu kelebihannya nih? Belum. Oke. Baik, berarti Konita belum tahu kelebihannya nih. Mungkin bisa dibalikan lagi ya dalam diskusi ini ya, dalam kelompok ini ya, kelompok ini. Berarti Konita belum tahu nih kelebihannya nih. Nah, bagaimana sih cara menemukan kelebihannya itu seperti itu menurut teman-teman nih? Seperti menentukan kelebihan diri itu gimana sih cara menemukan? Kalau menurutku sih Konita merasa dirinya jelek, tapi kalau dilihat dari orang lain itu cantik. Nah, itu dia. Nah kan, berarti kelebihannya Konita itu kan manis ya, seperti itu kan. Nah, teman-teman pada memandang seperti itu kan? Enggak. Apakah Nadia dan Viola seperti itu? Konita adalah orang yang manis, suka senyum. Iya, benar. Nah, itu tadi Viola berpendapat seperti itu nih. Kalau menurut pendapatnya Nadia gimana kelebihan Konita itu? Menurut saya kesempurnaan dari hatinya. Berarti Konita punya rasa tulus yang tinggi ya, terus punya rasa ikhlas kan seperti itu ya, dibandingkan orang lain kan. Nah, berarti punya kesempurnaan hati yang bagus, kaya hati kan gitu kan. Itu kan kelebihan Konita tuh. Seperti itu kan tadi kan Viola mengungkapkan juga Konita ini kan orangnya cantik, manis gitu. Tapi Konita beranggapan saya orangnya jelek. Padahal Konita itu juga punya kecantikan yang luar biasa loh dibandingkan orang lain gitu. Punya kecantikan yang luar biasa, yaitu punya rasa tulus yang tinggi dibandingkan orang lain gitu. Apakah itu yang dipakai teman-teman berada di diri Konita? Seperti itu Konita? Iya. Oke. Kan sampai sini kan Konita bisa tahu nih kelebihan Konita apa kan seperti itu ya. Oke, mungkin dari kakak nih ya, kakak ingin ngasih pendapat ke Konita. Mungkin kalau buat yang insecure itu ya, kalau pertama itu self love ya, cintai diri kita sendiri, kelebihan kita, kekurangan kita gitu. Nah, kekurangan kita itu apa gitu kan? Misalnya kekurangan kita, misalnya contoh ya, kita merasa gugup nih dalam berbicara di depan umum gitu. Terus gimana nih caranya untuk mengatasi kekurangan itu gitu kan? Nah, misalnya kita berlatih nih berbicara diskusi dengan teman gitu, kita belajar interaksi sosial, terus sering kita interaksi sosial, semakin sering kita berinteraksi sosial dan berbicara terhadap orang baru, maka semakin berkuranglah rasa gugup kita itu dalam berbicara di depan umum gitu. Terus berikutnya misalnya Konita kurang nih dalam percaya dirinya itu, saya merasa jelek gitu. Terus, tapi nyatanya tuh dari teman-teman tadi kan bilang Konita itu cantik gitu, manis gitu. Nah itu terdapat dari Konita. Sedangkan yang Konita menganggap itu jelek itu berarti itu tidak tepat gitu kan seperti itu. Maksudnya Konita itu punya kecantikan yang luar biasa dibandingkan orang lain. Karena kecantikan itu tidak bisa diukur dengan adanya level ataupun make up ataupun apa. Dan kecantikan itu berada di dalam hatinya Konita itu sendiri. Nah, dari sini Konita apakah masih insecure kah? Kadang-kadang sih, kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Misalnya nih, Konita dalam insecure itu dalam kondisi apa? Mandi. Iya. Biasanya nih, Konita di sekolah dalam kondisi situasi apa nih? Situasi apa ya? Tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba. Aduh. Insecure-nya di sekolah mikirnya pas di rumah gitu. Di sekolah pikirnya pas di rumah. Sekolah itu mikirnya di rumah. Sebentar ya.
Kakak masih mempersepsikan nih kalimat dari kualitas di sekolah, pikiran masih di rumah. Maksudnya itu seperti apa nih? Kalau lebih detailnya itu seperti apa? Di sekolah itu posisinya lagi di rumah. Apakah wanita lagi, saya tubuh wanita lagi di sekolah tapi pikirannya lagi di rumah atau gimana? Maksudnya nggak paham. Enggak, maksud tadi kan wanita dalam situasi di sekolah toh, seperti itu ya. Nah, itu dalam situasi di sekolah itu biasanya psikolog itu dalam situasi apa? Misalnya dalam situasi melihat orang cantik, melihat orang yang berprestasi atau gimana? Orang lihat yang cantik gitu-gitu udah pokoknya. Kalau gitu kadang yang lihat yang lebih pintar. Gitu. Kenapa? Kurang dengar tadi? Kadang psikolognya kayak lihat yang lebih cantik sama yang lebih pintar gitu. Oh, baik. Berarti wanita kalau misalnya psikolog itu melihat orang lain yang lebih pintar dari wanita, terus lebih cantik dari wanita gitu. Baik, berarti wanita itu masih membandingkan diri sendiri terhadap orang lain ya, gitu ya. Oke. Nah, dari teman-teman nih, tadi kan wanita masih membandingkan diri sendiri dengan orang lain nih. Menurut teman-teman nih, cara mengurangi hal pemikiran kayak gitu tuh teman-teman gimana supaya membandingkan diri kita dengan orang lain? Dari Nadia atau dari Viola terlebih dahulu? Dari Nadia dulu aja. Baik, Nadia mungkin. Kenapa Kak tadi? Saya sinyalnya nge-lag. Iya, baik. Nah, tadi kan wanita tadi kan masih membandingkan diri sendiri dengan orang lain nih. Menurut Viola nih, bagaimana cara mengulangi pemikiran itu supaya tidak membanding-bandingkan lagi? Oh, biar tidak insecure lagi gitu. Ya, bagaimana tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain seperti itu? Menurut saya, Kak, saya masih bingung. Ya. Kalau menurutku sih lebih percaya diri ke diri sendiri. Lebih percaya diri. Lebih percaya diri ke sendiri aja, terus kayak lebih giat belajar. Wow, bagus juga tuh pendapatnya Viola. Percaya diri terhadap diri sendiri, lebih giat belajar dan lagi belajar ya. Ya, soalnya kesempurnaan orang kan berbeda-beda. Nah, itu bagus tuh pendapatnya Viola, udah sesuai dengan keadaannya Konita saat ini seperti itu. Mungkin dari Nadia bagaimana pendapatnya? Menurut saya sempurna juga butuh usaha, Kak. Sempurna itu butuh usaha ya? Iya, kayak dari mulai merawat diri. Iya. Baik. Oh, bagus tuh pendapatnya Viola dan Nadia. Gitu. Nah, dari Konita nih, tadi kan Nadia sama Viola udah ngasih pendapat nih mengenai kondisi Konita. Nih, Konita tuh masih bisa nggak mengaplikasikan pendapatnya itu nanti di kehidupan sehari-hari seperti kayak merawat diri, terus lebih percaya diri lagi, belajar giat, kan supaya jadi pintar yang wanita inginkan seperti itu. Bagaimana? Apakah masih ada kendala lagi, Konita? Enggak, insya Allah. Enggak. Insya Allah. Terus untuk Konita ini berapa lama sih kalau misalnya dalam hal insecure ini juga? Udah setahun kah? Apa 2 tahun kah? Udah lama sih dari SD gitu. Gitu loh. Lama ya? Tuh, maka juga turut prihatin berarti ya. Sama juga. Terus itu dari SD sampai sekarang kelas 7 atau kelas 8? Hampir dari SD dari kelas 5, kelas 5, 6, 7, 3. Gitu. Berarti udah cukup lama juga ya berarti ya. Berarti mulai saat ini Konita ya sebaiknya ya itu harus memperbaiki tadi dari pendapat teman-teman tadi itu lebih merawat diri ya. Apakah wanita udah merawat diri seperti kayak
ya make upan, terus lebih belajar rajin lagi gitu. Kalau make upan nggak harus sih, cuma kalau baru mungkin bisa dirutinkan ya, seperti itu ya. Konita lebih dirutinkan ya teman-teman ya, supaya nanti Konita bisa apa ya, menghilangkan rasa insecure itu. Bahwasanya Konita itu punya kelebihan tersendiri loh, ini kelebihan Konita gitu kan, dibandingkan orang lain gitu kan. Konita juga bisa lebih percaya diri lagi gitu kan. Konita juga merasa bersyukur bahwasanya ya, nah itu kan ya, selain itu kita juga lebih bersyukur lagi, terus lebih percaya diri lagi, dan atas nikmat Tuhan kan wanita diciptakan bahwasanya kan, wanita di sini kan sebagai khalifah nantinya kan, seperti itu kan. Ya, maaf ini kakak tadi pakai bahasa agama ya, nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa, tenang aja, santai. Nggak apa-apa Kak. Nah dari sini Konisa, ya baik. Dari sini Konita, adakah udah punya rencana nih untuk mengatasi insecure dari tadi pendapat teman-teman tadi? Apakah rencana? Udah. Bolehkah diungkapkan rencana Konita nantinya? Teman-teman tahu. Rencananya apa nih Konita untuk menyerang insecure ini? Mungkin dari teman-teman nih, saran apa sih untuk rencana Konita nanti untuk diterapkan, mungkin dari Nadia ataupun Viola? Kalau menurutku sih lebih bersyukur dan menjaga pergaulan. Baik, lebih bersyukur dan menjaga pergaulan. Bagus tuh. Lebih bersyukur dan menjaga pergaulan tuh bagus, itu udah termasuk mengurangi insecure loh. Untuk wanita. Nah, terus Nadia bagaimana? Kalau menurut saya percaya diri. Lebih percaya diri. Lebih percaya diri dan merawat diri. Dan usaha untuk merawat diri gitu. Baik. Lebih percaya diri dan usaha untuk merawat diri. Wah, itu juga termasuk bagus juga ya. Untuk mengurangi insecure juga. Sesuai dengan problem yang dihadapi wanita saat ini. Nah, tadi teman-teman udah mengungkapkan tindakan-tindakan yang perlu dilakukan wanita nih untuk mengurangi insecure di masa depan nih, itu sesudah masa konseling ini. Nah, dari wanita nih, apakah setuju gak tadi pendapatnya teman-teman? Apakah wanita punya pendapat sendiri gitu? Tindakan-tindakan apa yang perlu wanita lakukan untuk mengurangi rasa insecure itu? Sih setuju sih sama Nadia sama Viola. Tapi wanita udah punya rencana khusus kah untuk mengurangi itu? Belum. Dijalanin aja. Belum ya. Mungkin kalau misalnya belum, mungkin bisa tadi dapatnya teman-teman bisa diterapkan ya tadi ya, seperti yang pertama itu merawat diri, terus yang kedua itu lebih bersyukur, terus kita itu lebih percaya diri lagi, seperti itu kan. Yang terakhir tadi Viola apa tadi? Yang terakhir? Jaga pergaulan. Jaga pergaulan. Nah itu juga. Jadi ada 4 tuh yang perlu Konita terapkan ya, supaya nanti Konita tidak insecure lagi kan itu. Bahwasanya kalau Konita aku lihat juga, saya lihat juga Konita ya cantik, terus Konita juga punya ketulusan di situ kan, seperti itu kan. Konita juga punya kelebihan yang dimana Konita itu kelebihan Konita itu belum ketemu gitu. Nah, kalau dari kakak mungkin untuk menemukan kelebihan kita sendiri, mungkin belajar atau enggak mempelajari kegiatan apa yang Konita sukain gitu. Nah, kegiatan yang Konita sukain itu apa misalnya? Kegiatan yang Konita sukain itu seperti apa contohnya? Kegiatan main game gitu-gitu. Nah, itu bisa juga loh, main game itu kelebihan loh. Nah, di situ mungkin kalau Konita suka bermain game, mungkin nantinya Konita bisa jadi gamers yang terkenal, seperti itu loh. Bisa menjadi gamers yang mendapatkan uang, terus menjadi gamers yang profesional, seperti itu. Nah, bisa kalau kita menyukai kegiatan itu, Konita bisa lebih bagus lagi gitu, menjadi gamers lagi. Nah, sampai sini Konita masih adakah kendala yang Konita perlu dibahas, atau Konita masih kurang paham? Enggak. Tadi yang dijelaskan teman-teman, apakah sudah paham mengenai mengurangi insecure itu? Sudah. Baik. Berarti masalah yang pertama ini udah kelar ya.
konseling pada hari ini ya, seperti itu ya. Mungkin permasalahan kedua tadi ya, mungkin kita selesaikan konseling hari ini supaya sekalian kita selesaikan. Jadi permasalahan kedua itu permasalahan siapa tadi? Kurang percaya diri, kemampuan diri sendiri ya? Iya, Kak. Oh ya, baik. Ini masalahnya ada dua orang ya, Viola dan Nadia ya? Iya, benar, Kak. Baik, mungkin permasalahan kurang percaya diri dari diri sendiri, mungkin dari Viola dan Nadia ini bagaimana nih ceritanya? Mungkin dari Nadia terlebih dahulu nih, seperti apa? Kurang percaya diri, kemampuan diri sendiri. Kak, saya izin dulu ya, mau ke Iya, itu. nggak apa-apa, silakan. Kenapa? Saya itu permasalahannya dalam hal kayak saya tuh takut kalau apa namanya? Kalau pilihan saya itu salah gitu loh. Oh, seperti itu. Berarti takut saya itu bilang saya itu salah gitu. Iya, saya takut pilihan saya itu salah gitu loh. Baik. Bapak kakak bisa mengerti ya, bisa memahami juga berarti. Nadia takut kalau saya itu salah gitu ya. Baik, mungkin dari Viola kurang percaya diri itu seperti apa percaya dirinya? Kalau aku sih kayak gimana ya? Lebih ke percaya diri, pastikan jawaban. Terutama di pelajaran. Di pelajaran. Jadi kurang percaya diri di pelajaran ya? Ya. Baik, berarti tadi ini di masalah sosial, Viola percaya diri di akademik ya. Baik, mungkin kita selesaikan terlebih dahulu ya permasalahan dari Nadia ya. Oke, mungkin dari permasalahan Nadia terlebih dahulu ya mengenai tadi kurang percaya diri saya sulit mengatakan saya itu salah. Mungkin dari Nadia nih, dalam hal apa mengatakan saya itu sulit mengatakan salah itu dalam hal apa, terus apakah ada kronologi atau penyebab yang menyebabkan permasalahan itu muncul saat itu? Bentar, Kak. Kurang jelas suaranya. Oh, baik. Dalam hal apa Nadia itu menyebabkan apa tuh permasalahannya tadi tuh saya mengatakan saya itu salah gitu. Apakah ada trauma ataupun istilahnya itu penyebab dari permasalahan itu muncul? Oh, ada, Kak, ada. Baik, itu bisa diceritakan Nadia ke teman-teman supaya teman-teman. Saat dulu kecil disuruh membeli santan sama mama saya, tetapi santannya itu disuruh merek apa, disuruh merek A, tapi aku belinya itu yang B gitu loh, Kak. Terus habis itu saya dinasehati dengan mama saya, terus di situ saya takut anaknya tuh kayak parnoan gitu loh. Oh, baik. Udah panik. Baik, berarti Nadia mengalami permasalahan ini yang disebabkan oleh salah membeli suatu barang itu yang di warung oleh ibunya dan dimarahi oleh ibunya seperti itu. Baik. Oke, mungkin Nadia tadi mengalami permasalahan tersebut. Mungkin menurut kita fokuskan ke masalahnya Nadia terlebih dahulu ya. Siapa? Mungkin dari Viola ini, karena Panito tadi lagi izin ke kamar mandi, mungkin dari Viola itu mungkin bisa apa ya? Apa yang menurut Viola nih supaya rasa salah ini supaya hilang gitu, supaya tidak terbawa lagi di masa akan datang seperti itu. Menurut Viola seperti apa? Ada mengurangi hal itu? Setidaknya bertanya dulu. Sebelum membeli setidaknya bertanya dulu, terus kayak
kesalahannya jangan selalu diingat-ingat lagi, lebih kepercaya diri lagi aja. Baik, berarti lebih bertanya terlebih dahulu ya dalam ya supaya tidak salah, terus meyakinkan diri kita sendiri bahwa saya bisa melakukan kegiatan tersebut ya. Oke. Dari Nadia nih, tadi kan Viola melakukan hal itu ya. Dari Nadia, bagaimana feedback-nya dari Nadia? Apakah sudah pernah melakukan hal tersebut? Saya merasa ringan, merasa berkurangi gitu loh bebannya. Saya dapat saran gitu. Baik. Baik, berarti Nadia udah merasa terkurangi, terus merasa ringan juga ya. Karena tadi ada kasih saran juga kan seperti itu. Mungkin dari kakak ya, kalau misalnya dari kakak sendiri ya, mungkin untuk Nadia kalau merasa salah ataupun takut salah gitu dalam hal apapun gitu, mungkin lebih banyak bertanya, yang tadi lebih banyak bertanya. Terus yang kedua, Nadia juga harus sebaiknya itu juga lebih aktif dalam bertanya tersebut, terus itu dan meyakinkan kemampuan bahwa saya bisa merasakan mendengar rasa optimistis terhadap diri kita gitu. Saya bisa, jangan takut salah, saya bisa, jangan menganggap beranggapan dari situ kita belum memulai duluan sudah takut salah gitu. Kalau misalnya kita salah itu lebih baik kita evaluasi terhadap diri kita, apa kekurangan kita seperti itu kan. Nah, terus kekurangan kita misalnya seperti apa, terus lebih kita mengevaluasi diri kita sendiri seperti itu. Dan berikutnya yang terakhir, kalau kita merasa salah lagi, kita tanyakan terhadap orang itu, kenapa saya salah gitu, secara personal gitu. Dan supaya kita tahu nih titik kesalahan kita di mana, supaya tidak terulang lagi kembali gitu. Jangan sampai kesalahan itu terulang lagi dan menjadikan penyakit nantinya ke depannya seperti itu. Oh iya, Kak. Baik, Kak. Dari situ Nadia sudah paham kan? Sudah paham, Kak. Baik, mungkin dari Nadia nih, adakah rencana apa yang Nadia dari tadi pendapatnya kakak, pendapatnya Viola gitu kan? Jadi seperti itu. Apakah Nadia udah tahu rencana-rencana apa yang Nadia akan lakukan untuk mengatasi permasalahan itu? Saya akan lebih bertanya sebelum melakukan suatu hal gitu. Baik, lebih bertanya dalam. Aku tanya dulu terus sebelum melakukan hal tersebut. Adakah lagi rencana Nadia selain itu? Saya akan lebih percaya diri. Baik. Untuk bertanya. Nah, itu dari rencana Nadia juga termasuk bagus, dan termasuk baik juga, luar biasa rencana Nadia. Semoga nanti pasca konseling ini rencana itu diaplikasikan ya Nadia. Iya, akan saya aplikasikan. Ya, supaya nantinya Nadia rencana itu kalau tidak diaplikasikan cuma sebagai bayangan saja seperti itu, sebagai angan-angan saja. Iya, Kak. Gitu. Baik. Oke, berikutnya tadi Nadia udah tahu nih permasalahannya tadi, rasa takut salah, saya salah gitu kan dalam hal suatu apapun gitu. Mungkin dari Viola nih, Viola tadi permasalahannya mengenai, kita fokus ke Viola ya, dia selesaikan pada konseling hari ini supaya kita selesai pada konseling hari ini. Permasalahan Viola tadi mengenai kurang kepercayaan diri dalam akademik ya. Baik. Ini juga ini apa nih kurang kepercayaan diri? Bagaimana? Viola? Maaf tadi habis dipotong sama Nadia. Iya ya. Ada kendala kah? Aku ini
gara-gara lihat nilai temen lebih bagus, terus kayak nilaiku tiba-tiba anjlok aja gitu pas waktu pandemi. Kurang percaya diri tuh karena lebih bagus ya nilainya ya. Terus kayak lebih gak percaya diri aja. Baik, semoga karena kita kondisinya juga. Mungkin dari Konita nih, tadi Viola tadi mengalami permasalahan karena kurang percaya diri terhadap akademik itu karena lihat nilai temannya itu lebih tinggi gitu dibandingkan nilainya, tuh nilai diri sendiri gitu. Konita nih, apa sih yang perlu diperbaiki dari perilaku tersebut seperti itu? Menurut Konita gimana? Tekun belajar sih. Tekun dalam belajar gitu. Semuanya dicoba terus. Baik, berarti tadi Viola, Konita mengungkapkan bahwasanya lebih tekun dalam belajar nih Viola, lebih tekun dalam belajar. Tuh, mungkin dari Nadia nih, apa nih yang perlu diperbaiki dari perilaku Viola yang buruk itu? Menurut saya belajar yang lebih giat. Belajar lebih giat ya? Ya, agar hasilnya bagus. Kalau misalnya hasilnya kurang bagus pun nggak apa-apa gitu loh. Karena kan usaha dimulai dari nol gitu loh. Sukses dimulai dari nol. Wah, bagus juga tuh pendapatnya Nadia tuh. Usaha lebih dimulai dari nol, lebih giat belajar karena kan usaha itu kan pasti dimulai dari nol karena usaha tidak mengalami hasil gitu ya. Iya, benar, Kak. Nah, tadi kan Kakak tadi bertanya nih ke Viola, tindakan-tindakan apa yang perlu Viola lakukan untuk mengatasi permasalahan itu? Seharusnya aku lebih giat belajar lagi dibanding main game. Nah, itu termasuk udah bagus kan. Jadi lebih giat belajar lagi ya dibandingkan main game ya? Iya, Kak. Nah, tadi kan tindakan-tindakannya berarti Viola lebih giat belajar lagi ya dalam hal akademik gitu. Terus selain giat belajar, apakah ada pendapat apa ya selain itu rencana-rencana yang lain gitu? Kalau aku sih seharusnya mempelajari lebih dalam lagi biar nilai-nilainya bisa lebih tinggi. Baik, berarti lebih mempelajari lebih dalam lagi ya mata pelajaran itu. Iya, Kak. Baik, mungkin dari kakak ya, kakak izin buat ngasih saran buat Viola mungkin untuk permasalahan Viola itu tadi kayak merasa kurang percaya diri karena lihat nilai temannya kurang bagus gitu kan. Mungkin kalau dari kakak ya mungkin itu Viola lebih baiknya itu bersyukurlah terhadap nilai yang Viola dapat gitu. Jangan membandingkan nilai Viola dengan teman-teman gitu. Karena ya itu kan hasil kerja kerasnya Viola kan seperti itu. Seberapapun nilai yang Viola dapat itu emang hasil kerja kerasnya Viola gitulah seperti itu. Kalau teman-temannya lebih baik dari kita, ya mungkin itu sebagai bahan pacuan kita untuk lebih baik lagi, lebih bersaing, berkompetisi. Jangan sampai kita itu membuat kita ngedown seperti itu dan lebih rajin belajar lagi gitu. Supaya nantinya nilai Viola lebih baik lagi ke depannya dan lebih tinggi dibandingkan teman-teman yang lain seperti itu kan. Iya. Nah itu dari kakak. Oke, karena udah mau hampir 60 menit ini ya konseling pada hari ini ya. Tadi teman-teman udah mengungkapkan permasalahannya juga. Terus dari dua permasalahan tadi, yang satu permasalahan dialami 2 orang karena kurang percaya diri. Yang pertama itu insecure. Yang pertama itu karena kurang percaya diri karena hal akademik dan kurang percaya diri karena hal sosial itu merasa takut salah dalam hal melakukan sesuatu gitu. Nah mungkin dari teman-teman ini dalam konseling hari ini apa yang teman-teman rasakan gitu
untuk refleksi untuk konseling hari ini. Mungkin dari Nadia terlebih dahulu. Saya merasa memiliki solusi untuk permasalahan saya tersebut. Baik. Kayak Baik, berarti Nadia, kenapa Nadia? Saya menemukan jalan solusinya gitu loh Mas. Oke, alhamdulillah berarti Nadia udah tahu jalan solusinya nih dari permasalahannya nih dari konseling kelompok hari ini. Terus berikutnya dari Konita nih, apa yang Konita dapatkan dalam konseling kelompok hari ini sebagai bahan refleksi? Kalau aku lebih paham insecure itu apa, di insecure itu kayak gitu sih. Oke. Jadi Konita lebih tahu nih masalahnya tentang insecure itu apa, kan? Lebih tahu, lebih paham permasalahannya, kan? Terus nanti ya, semoga nanti Konita udah tahu solusinya ya seperti itu ya. Tadi kan teman-teman udah berpendapat ya. Baik, semoga permasalahan Konita juga segera selesai, terus Konita tidak insecure lagi, seperti itu ya. Baik, berikutnya ke Viola. Viola, apa yang didapat dalam hasil refleksi konseling hari ini? Kalau aku sih lebih menghilangkan pikiran negatif. Aku kan kayak gak percaya diri, jadi agak percaya diri. Lebih mendingan lah daripada yang kemarin-kemarin. Oke, baik. Berarti Viola lebih bisa berpikir tenang, terus menghilangkan pikiran-pikiran negatif gitu, dan merasa lega ya. Iya. Baik. Kakak jadi senang nih lihat teman-teman sudah merefleksikan pada konseling hari ini, terus kakak juga senang teman-teman udah berani berpendapat aktif dalam konseling kelompok hari ini gitu. Dan semoga harapan kakak untuk kedepannya bisa diaplikasikan ya untuk apa ya, solusi-solusi yang tadi teman-teman telah ungkapkan dan maupun dari solusi dari kakak juga gitu. Seperti itu, semoga nanti permasalahan teman-teman akan segera selesai dan teman-teman bisa terbebas dari masalah itu dan bisa bertahap, bisa menjadi pribadi yang tangguh gitu ya teman-teman. Nah mungkin karena konseling ini akan ditutup, mungkin dari teman-teman nih yang ingin memberikan kesimpulan ataupun closing statement-nya seperti itu, monggo dari perwakilan. Tengah dari Nadia, Wanita, Viola, memberikan kesimpulan secara keseluruhan. Kesimpulannya pertama, yang mulai dari insecure itu tuh kita harus bersyukur apa yang kita miliki, dan yang kedua yang lebih percaya diri. Lebih percaya diri, baik. Terima kasih atas pendapat dan kesimpulan dari Nadia, itu sudah mewakili pada konseling hari ini, dan semoga konseling hari ini juga bermanfaat bagi teman-teman. Oh ya, karena tadi kita diawali dengan doa ya, mungkin untuk mengakhiri konseling hari ini supaya kita berkah gitu, untuk bermanfaat juga untuk teman-teman, bisa ditutup dengan doa. Mungkin dari teman-teman bisa memimpin doa terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin memimpin doa? Saya, Kak. Oh baik, silakan Nadia untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri konseling hari ini, lebih alangkah baiknya mari kita berdoa yang Maha Kuasa. Kepada Yang Maha Kuasa. Baik. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih atas Nadia telah memimpin doa pada konseling kelompok hari ini. Untuk semuanya, paling terakhir dari kata-kata kakak untuk closing statement-nya, jangan lupa untuk berbahagia karena setiap permasalahan itu pasti ada solusinya.
Akhirnya dari kakak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Thank you. Ya, sama-sama semuanya.